Selamat berjumpa saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali untuk membahas satu seri yang kita namakan seri berelasi. Dan di tengah-tengah pembahasan itu kita akan sampai pada awalnya, yaitu yang disebut dengan rasa hampa dan bagaimana melampaui rasa hampa itu. Rasa dalam sebuah relasi itu penting sekali. Suatu yang mewarnai dan memberi makna dalam relasi. Dan ketika rasa itu hampa, seperti apa gambarannya? Saya menggambarkannya seperti satu kado yang dibungkus dengan kertas yang indah, namun dalamnya kosong. Kelihatannya sesuatu berjalan normal dan biasa-biasa, namun di sana tidak terjadi yang disebut dengan interrelasi. Orang tidak memberikan dirinya atau menerima diri orang lain dalam relasi itu. Tidak ada rasa apa-apa, semacam formalitas, semacam sesuatu yang tenang dan indah, tapi maknanya tidak ada. Yang kedua, saya mengambil cuplikan dari lagu Somewhere Between You and Me. Di sana katanya relasi yang hampa itu, yang hampa rasa, adalah seperti rumah yang pintunya kehilangan kunci, atau seperti dua dinding yang menjulang mencapai langit tak tertembusi. Ada sesuatu yang menghalangi, sesuatu yang membuat orang memblok dirinya, dan orang tidak terbuka di dalam apa yang disebut dengan memberikan rasa dalam komunikasi. Yang ketiga yang terjadi adalah bahwa orang menutup dirinya kuat-kuat. Ia menyimpan semua yang ada dalam dirinya, kegelisahannya, pikirannya, dan semuanya. Dan dia menjalani rutinitas hidup, kejenuhan hidupnya dengan sesuatu yang dia katakan, aku tidak memberi ruang bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat terjadinya rasa hampa dalam relasi? Pertama, mungkin ia begitu kecewa. Ada banyak hal yang menyakiti dirinya. Ada banyak hal yang membuat dia kesakitan dan tidak mau berusaha lagi. Yang kedua, mungkin juga karena ia tidak mau lagi untuk masuk di dalam sesuatu yang membuat dia harus berlelah dan harus memberikan sesuatu yang dia sudah tidak punya pengharapan, membangun sesuatu yang ia sendiri sebetulnya tidak mau tersakiti di sana sebab dia berpikir itu sudah tidak ada gunanya. Atau itu terjadi karena ia merasa nyaman kalau ia tidak mengalami sebuah proses. Ia membiarkan dirinya aman dan membangun sebuah relasi sunyi bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, mungkin juga itu terjadi karena sesuatu yang sudah begitu jenuh dan membosankan. Tidak ada lagi semacam satu antusiasme untuk menyadari bahwa relasi itu tidak bisa berjalan seperti sebuah kewajiban, tidak bisa terjadi seperti sebuah keharusan, dan ia sendiri tidak ikut cemplung di dalamnya dan tidak ikut masuk di dalam proses relasi itu. Hari ini kita ingin berkata, kita anak-anak Tuhan mesti melampaui rasa hampa itu. Rasa hampa itu seperti orang tidak merasakan apa-apa lagi dalam dirinya. Padahal itu dibangun seperti sebuah tembok yang untuk melindungi seluruh rasa yang ada dalam dirinya. Ia bukan hanya menyakiti dirinya, tapi menyakiti orang yang ia berelasi dengannya. Hari ini kita mendengarkan apa yang dikatakan Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang percaya itu harus sanggup melampaui rasa hampa. Tidak sekadar membiarkan dirinya tidak berdaya dan mengurung dirinya dalam rasa hampa, ruang kosong yang dibangunnya, atau terjadi karena orang lain membuat ia membangun itu. Orang harus punya sesuatu yang disebut dengan keberanian untuk terus menjadi saluran apa yang dikatakan komunikasi yang Tuhan mau. Komunikasi yang Tuhan mau itu selalu penuh rasa. Komunikasi yang Tuhan inginkan itu adalah kita menciptakan bagian yang selalu saya ingat, mengubah kehambaran menjadi sesuatu yang terasa dinikmati
terasa dikecap, dan terasa punya makna. Yang kedua, dibutuhkan kejujuran atas jati diri saya dan saudara. Di Matius 5 katakan garam kalau sudah tidak sesuai dengan kualitasnya, mempunyai rasa asin, ia hambar, ia merupakan sesuatu yang dikatakan tidak punya apa-apa lagi untuk bisa mempengaruhi dan mengubah sesuatu, maka tidak ada gunanya. Ya hanya akan diinjak dan dibuang-buang orang. Saya dan saudara dipanggil untuk jujur pada hidup ini. Saya dan saudara membangun relasi bukan karena kondisi dan situasi yang menimpa diri kita. Kita selalu punya kekuatan di tengah situasi dan kondisi untuk melampaui semua itu. Rasa hampa itu tidak boleh membelenggu sebuah relasi. Harus ada cinta, rasa maaf, kebaikan hati, dan kesediaan. Yang ketiga, yang terakhir, memberi ruang dalam hidup kita bagi orang lain. Ruang itu memberikan sebuah kesediaan untuk tidak hanya menuduh orang, tapi memeriksa diri kita juga. Ruang itu menolak bahwa kita hanya berelasi dengan diri sendiri atau membiarkan kehampaan menguasai diri kita. Ruang itu tidak berhak seperti kado indah yang kosong. Ruang itu adalah ruang yang hangat, yang selalu terbuka untuk kebaikan hati, yang terbuka untuk sebuah kekuatan cinta kasih dan rasa maaf. Ruang itu adalah sebuah keberanian untuk memberi makna dari semangat, bahwa dalam setiap relasi ada rasa, seperti kata Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, relasi selalu memberi rasa. Kalau saya dan saudara anak Tuhan, kita akan memberi rasa dalam hubungan dengan Tuhan. Kita akan terbuka untuk mengungkapkan apa yang terjadi dengan hidup kita, untuk diampuni, dan karena itu kita juga belajar bisa mengampuni orang lain. Bisa selalu terbuka bahwa tidak ada dinding yang mencapai langit yang kita tidak bisa tembusi. Sebab dengan apa yang menjadi jati diri kita, kita bisa selalu memberi pengaruh dan rasa dalam sebuah relasi. Jangan marah, jangan mendiamkan segala sesuatu dan berpikir engkau boleh berbuat apa saja, tapi saya tidak akan tersakiti lagi. Relasi selalu memberikan sesuatu dan menerima sesuatu. Di sana ada identitas diri, jati diri kita. Garam mesti asin. Garam bahkan rela habis demi sebuah cinta yang dibangun dalam relasi. Maka hampa itu ruang kosong. Kita tidak punya apa yang disebut rasa hampa yang membelenggu diri kita. Tapi kita anak Tuhan, membebaskan diri dan membangun relasi cinta, memberi rasa di dalamnya. Tuhan memberkati kita.